Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya baiklah untuk kelancaran perkuliahan kita hari ini, langkah baiknya kita bacakan mulai kitab Al-Quran Al-Fatihah. Oke, yang baru join silahkan dihidupkan kameranya. Dan semuanya silahkan melihat kamera dan di screenshot juga bukti kehadirannya di saat Zoom hari ini. Nanti apabila ada kesalahan dalam pengisian absen di Sispo, saudara bisa komplain dengan menyertakan bukti ikut Zoom pada saat sekarang. Silakan lihat kamera semuanya dan di screenshot. Oke, 1, 2, 3. Oke, baiklah untuk pertemuan pertama ini kita akan mulai dengan kontrak perkuliahan ya. Sebelumnya perkenalkan nama Ibu Delas Maria Putri SENM dan di semester ini Ibu dipercayai untuk mengampu mata kuliah manajemen pemasaran plus lab di mana ini berbobot 3 SKS. Dan kita selama 16 kali pertemuan akan bertemu secara tatap muka dan tatap maya ya di LMS e-learning ini. Jadi ketika saudara kuliah e-learning ada 2 LMS yang harus saudara akses. Yang pertama e-learningnya, situs e-learningnya, kemudian e-study. E-study itu untuk pengambilan absensi kehadiran. Jelas? Jelas apa yang Ibu sampaikan? Jelas. Oke. Jadi jangan sampai 2 LMS itu saudara lupakan ya. Jadi wajib saudara mengakses e-study dan e-learning. Sebelumnya sudah ada yang klik kehadiran di e-study-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi silahkan di saat saudara mengklik kehadiran di e-study itu di screenshot juga bukti yang sudah hadir itu, yang checklist hijau itu ya, biru itu ya, hijau atau biru itu ya. Nah, jadi harus di screenshot nanti misalkan saudara ada trouble misalkan di Sispo-nya ya, karena e-study itu terkoneksi langsung ke Sispo, misalkan ada trouble atau masalah, saudara bisa komplain dengan adanya bukti screenshot saudara sudah mengklik kehadiran di e-study, kemudian adanya bukti nanti misalkan saudara nanti di pertemuan pertama ini tidak hadir misalkan di Sispo-nya, tapi buktinya saudara ada hadiah. Saudara bisa komplain absen sama Ibu ya. Jadi untuk syarat untuk komplain absen itu ada bukti, tidak hanya kata-kata saja. Ya. Paham? Paham, Bu. Oke, jadi kontrak perkuliahan yang pertama ini yaitu untuk perkuliahan video conference ini saudara wajib memakai baju yang rapi ya. Baju yang rapi seperti saudara pergi ke kampus kuliah offline ya. Yang cowok-cowok memakai baju kemeja, berkra, tidak pakai baju kaos. Nah, tidak pakai baju kaos ya. Atau pakai baju kemeja di atasnya, di bawahnya pakai boxer, itu tidak boleh. Ya, untuk cewek berbusana muslim. Ya, harus rapi. Di saat Zoom itu nanti tidak boleh pakai jilbab-jilbab sorong itu, nggak ada lagi nantinya ya. Paham nih bagi yang cewek-cewek? Kamu. Oke. Silakan berdiri semuanya terlebih dahulu.
Yang menghilang mana? Ini Febri Yopi, Maidarmi sama Randy Saputra ini dihidupkan kameranya. Dila Puspita. Yang menghilang kemana tadi? Oke, jadi pastikan ya, tidak sama ibu saja. Nanti selama e-learning itu, kemudian selama video conference wajib memakai baju yang rapi. Yang baru join silahkan langsung dihidupkan kameranya. Oke, itu untuk aturan yang pertama tentang pakaian. Paham ya? Tidak ada lagi nanti yang dibawa pakai boxer atau pakai daster yang cewek kan. Atau pakai mukena, itu tidak boleh. Jadi harus rapi. Oke, untuk peraturan yang kedua, mahasiswa wajib mengikuti 4 capaian ya yang telah ditentukan oleh pihak e-learningnya dalam perkuliahan e-learning ini. Yang pertama itu, capaian yang pertama itu adalah assignment ya. Misalkan dalam 1 kali pertemuan itu, Ibu dalam 16 kali pertemuan, Ibu akan memberikan misalkan ada beberapa assignment, misalkan 5 kali assignment ya, ada beberapa soal atau studi kasus yang Ibu berikan, silakan saudara jawab nantinya menggunakan double folio tulis tangan dan diupload di LMS e-learningnya. Itu untuk capaian assignment. Kemudian biasanya tugas-tugas e-learning ini tidak dikumpul. Jadi kalau sama Ibu nantinya misalkan selama 16 kali pertemuan itu ada 5 assignment, berarti 5 lembar jawaban double folio itu dikumpul nantinya. Jadi dibuat di halaman depannya itu pertemuan keberapa assignment-nya sesuai dengan tanggalnya, dibikin tanggal harinya. Jadi jelas nantinya untuk arsip tugas saudara. Ya, paham? Jadi setelah saudara itu membuat jawaban, mengupload jawaban di e-learning, jangan dibuang lembar jawabannya, dikumpul dan disimpan, dan nanti di akhirnya Ibu akan meminta lembar jawaban itu sesuai dengan yang di-upload ke e-learningnya. Yang kedua, capaian yang kedua nantinya di dalam 16 kali pertemuan itu Ibu akan mengadakan forum diskusi. Jadi saudara saling diskusi dengan temannya di dalam forum ya, diskusi aktif. Misalkan ada beberapa pertanyaan dari sebuah kasus, kemudian teman-temannya bisa menjawab, silakan diskusi di forumnya. Yang ketiga, capaian untuk e-learning ini adalah PBL ya, Project Based Learning. Nanti Ibu akan memberikan kasus atau menyuruh saudara untuk survei ke lapangan atau survei ke UMKM untuk mengkaji tentang STP dan bauran pemasaran dari sebuah UMKM tersebut ya. Strateginya bagaimana, targetingnya, positioning dari usaha yang dijalankan oleh sebuah UMKM itu bagaimana. Kemudian mengkaji bauran pemasaran dari UMKM tersebut. Itu untuk capaian ini, tugasnya ini adalah berkelompok. Nanti akan dibagi dalam beberapa kelompok saudara untuk menyelesaikan project based learning ini. Kemudian adanya fitur video conference ini. Jadi video conference ini minimalnya nanti kita akan laksanakan 4 kali ya, minimalnya. Jadi selama 16 kali pertemuan ini ikutilah semua capaian dari e-learning ini. Jadi untuk absensi kehadiran, kalau tidak ada aktivitas dari e-learning yang saudara berikan di LMS berarti alpha ya, meskipun saudara sudah mengklik kehadiran di study. Misalkan di pertemuan kedua nanti Ibu memberikan assignment 1. Saudara hanya mengklik kehadiran di study saja, tanpa mengupload assignment satunya di e-learning. Itu berarti alpha ya. Ada capaian dari e-learning, ada absennya. Ya. Misalkan kosong saja di LMS e-learningnya tidak ada jawaban apapun, tidak ada aktivitas apapun dari saudara, itu Ibu anggap alpha. Paham?
Paham, Bu. Paham ya. Jadi kebanyakan nih saudara itu, kebanyakan mahasiswa itu hanya mengklik kehadiran saja di study tanpa membuat tugas, tanpa ikut dalam forum, tanpa ikut dalam kegiatan PBL, tanpa ikut dalam video conference ini. Jadi dia hanya klik kehadiran di study dan langsung tidur. Ya, kebiasaannya seperti itu. Jadi untuk sekarang aturannya diperbarui, apabila ada aktivitas di dalam LMS e-learning, maka adanya kehadiran, ya, sinkron dengan kehadirannya. Jadi nanti jangan saudara komplain sama ibu, saya sudah hadir di study Bu, tetapi kenapa di siswa saya alfa? Kemudian ibu lihat di LMS-nya ternyata tidak ada aktivitas e-learning-nya. Tidak ada upload assignment atau tidak ada nimbrung di forum diskusi atau tidak ikut PBL, itu bisa menyebutkan saudara alfa. Atau pada pertemuan pertama ini temannya ada yang tidak hadir di saat Zoom tetapi nantinya dia klik kehadiran di study. Itu akan ibu cek ya satu persatu. Berarti ibu akan otomatis mengalfakan yang tidak join Zoom hari ini. Makanya ibu sarankan untuk saudara nantinya untuk selanjutnya ya, untuk selanjutnya kalau Zoom itu wajib memakai nama asli ya, nama asli, nama lengkapnya beserta nomor akhir dari nomor BP-nya ya. Jadi di saat screenshot nanti jelas ada buktinya ya. Paham tuh? Nah, ini namanya ada nih siapa-siapa ya, Tetet. Nah, si 2040 kan. Jadi wajib dengan nama lengkap. Itu tidak sama ibu saja ya, sama dosen lain pun seperti itu. Oke, untuk beberapa aturan tadi ada yang mau ditanyakan? Tidak, kita lanjut. Jadi semuanya join di grup ini sesuai dengan KRS-nya ya. Sudah cetak KRS-nya. Ada yang tidak sesuai dengan KRS-nya atau ada yang salah kelas, silahkan keluar. Kalau ada yang salah kelas, silahkan keluar dari grupnya ya. Join grup itu sesuai dengan KRS-nya, sesuai dengan mata kuliah yang diambil, sesuai dosen yang mengajar saudara. Kemudian selama pertemuan video conference ini tidak diperbolehkan saudara keluar masuk sistem ya. Nanti keluar masuk nah, itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak diperbolehkan saudara mengganti password e-learning-nya. Ya, misalkan nanti saudara kelupaan, saudara sudah mengganti password e-learning ini sesuai dengan password yang saudara buat sendiri. Tetapi nantinya misalkan saudara itu kelupaan dengan password e-learning-nya, maka admin dari pihak e-learning tidak bisa membantunya karena saudara sudah merubah password aslinya sesuai dengan password yang saudara buat sendiri. Jadi tidak diperbolehkan menggonta-ganti password e-learning-nya. Paham sampai di situ? Paham, Bu. Oke. Kehadiran minimal 75% ya, maksimal tidak hadir 4 kali pertemuan termasuk alfa, sakit, dan izin. Ya, karena kita ini hanya e-learning ya, jadi dimaksimalkan pertemuan 16 kali pertemuan ini saudara bisa hadir ya. E-learning ini adalah wadah untuk mempermudah saudara untuk kuliah. Jadi jangan membuat yang mudah itu menjadi sulit. Karena kebanyakan mahasiswa ini kelupaan ya dengan kuliah e-learning ini karena mereka tidak pergi ke kampus jadi kelupaan dengan jadwalnya sehingga banyak absennya yang sudah 5, 6 ya gagal absennya karena kelupaan tadi. Ya, ibu tidak akan mentolerir atau misalkan absennya sudah 5, Bu bantu 1, Bu bantu 1, itu tidak ada ya. Itu kesadaran saudara sendiri untuk kehadiran ini.
Oke, mahasiswa e-learning harus terdaftar ya sebagai peserta mata kuliah e-learning pada sistem modal yang berjalan. Jadi semuanya sudah masuk ya ke e-learningnya, ke kelas e-learning M4 pemasaran, sudah memasukkan enroll key-nya, Sudah, Bu. sudah dicoba Bu. ya semuanya. Pastikan saudara itu sudah terdaftar ya di mata kuliah e-learningnya. Karena kegiatan kita ini di e-learning semuanya. Kalau saudara tidak join, tidak terdaftar di e-learningnya, bagaimana saudara akan beraktivitas di dalamnya kalau belum terdaftar? Oke, untuk tugas Ibu tidak akan terima plagiat ya, plagiat yang mengcopy paste ya jawaban dari temannya. Jadi tidak diperbolehkan saudara itu berlaku curang. Misalkan setiap tugas assignment itu pasti Ibu akan memberikan tugas ditulis tangan di double folio. Ibu tidak akan menemukan nantinya saudara memotong lembar jawaban temannya kemudian menempelkan nama dan nomor BP saudara sendiri ya. Kalau ketahuan Ibu akan menilai 0 ya. Yang memberi dan menerima sama-sama tidak ada nilainya. Ya, jadi di assignment pertama berarti nilai saudara dan temannya 0. Jadi silahkan kerjakan sendiri-sendiri dengan jawaban sendiri, dengan pandangan sendiri bagaimana. Jangan sampai mengcopy paste seluruhnya jawaban dari temannya. Oke? Ya, untuk penilaian ya, untuk penilaian nanti ada UTS, UAS, kemudian adanya keaktifan, kemudian dari kelengkapan capaian e-learning saudara yang 4 tadi, adanya assignment, forum, PBL, dan video conference, itu ada nilainya. Jadi, di saat saudara sudah masuk di kelas maupun kelas tatap muka atau tatap maya, di awal sampai akhir itu penilaian sedang berlangsung. Jadi apapun yang saudara lakukan di dalam kelas, di dalam ruang main ini, itu sudah berjalan penilaiannya. Ya, etikanya harus dijaga. Sepintar apapun saudara, kalau tidak memiliki etika yang baik, itu akan memperburuk semuanya. Ya, kita sebagai mahasiswa harus mencerminkan etika seorang mahasiswa itu bagaimana seharusnya. Oke, paham? Kemudian untuk penilaian nantinya, Ibu tidak akan menerima komplain-komplain nilai ya di akhir. Karena nilai itu murni dari saudara-saudara yang membuat nilai tersebut ya. Ibu tidak akan merubah-rubahnya. Saudara lah yang memberikan performanya di kelas ini bagaimana. Jadi kalau mau nilainya bagus, berikanlah performa di kelas yang baik ya. Oke, untuk itu paham? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu akan menyampaikan beberapa capaian pembelajaran mata kuliah ya untuk manajemen pemasaran ini. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini ialah memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep pemasaran ya, konsep-konsep inti pemasaran. Bagaimana perencanaan strategi korporasi dari divisi, kemudian sistem informasi pemasaran, adanya strategi bersaing, bagaimana perilaku konsumen di era revolusi industri 4.0, segmentasi pasar, adanya pasar sasaran, kemudian adanya pemasaran global, komunikasi pemasaran, kemudian adanya organisasi pemasaran holistik dan pengendalian pemasaran.
Jadi capaian mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep inti dalam manajemen pemasaran. Konsep inti ini nanti adanya bauran pemasaran tadi atau marketing mix, kemudian adanya STP ya, strategi, targeting, dan positioning dari sebuah pemasaran. Kemudian mahasiswa mampu memahami perencanaan strategi unit bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendiskusikan tentang perilaku konsumen di era revolusi industri 4.0. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pemasaran global, mengembangkan komunikasi pemasaran, merancang strategi produk, karakteristik, dan klasifikasi dari sebuah produk tersebut. Ya, itu adalah gambaran umum yang akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menyanggah aturan dari Ibu tadi? E-learning ini kita akan melakukan minimal tatap mukanya 4 kali ya, 2 kali sebelum UTS dan 2 kali setelah UTS. Jadi di saat kuliah tatap muka, saudara wajib on time datangnya ke kampus. Ya, tidak diperbolehkan terlambat seperti kuliah offline. Paham sampai di situ? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. misalkan Ibu sudah ada di dalam ruangan kelasnya, tidak ada lagi bontot di belakang, tidak ada lagi yang mengikuti Ibu. Kalau ada, silakan tutup pintunya dari luar dan silakan pulang. Ya, berarti sudah terhitung absennya 1. Kita harus disiplin sebagai mahasiswa ya, tahu dengan jadwal kuliahnya jam berapa. Jadi tidak ada telat-telat. Oke. Ibu akan cek ya kehadirannya. Melan Anggia ada? Ada, Bu. Abel Anissa hadir? Hadir, Bu. Aguesto Azara? Hadir, Bu. Albert Hadir, Bu. Amelia? Hadir, Bu. Aura? Hadir, Bu. Cindy? Hadir, Bu. Delvira? Hadir, Bu. Dila? Hadir, Bu. Dodi? Hadir, Bu. Dodi nanti diganti ya nama profilnya. Oke, lanjut. Eza Amanda? Hadir, Bu. Fajar? Hadir, Bu. Febri? Hadir, Bu. Firdaus? Hadir, Bu. Gunawan? Gunawan? Tidak ada. Jensen? Hadir, Bu. Catherine? Hadir, Bu. Khalil? Hadir, Bu. Mai Darmis? Hadir, Bu. Aidil? Hadir, Bu. Fauzi? Tidak ada. Mutia Zikra? Hadir, Bu. Nadia? Hadir, Bu. Naura? Hadir, Bu. Nur Atika? Nur Atika tidak ada. Puja? Hadir, Bu. Rahima? Hadir, Bu. Randy? Hadir, Bu. Felita? Felita? Tidak ada. Yudia? Yudia Zalma? Tidak ada. Oke. Tidak.
Itu 5 orang yang tidak hadir ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Semuanya sudah join di grup ya, grup WA. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. sudah. Oke. Oke, itu saja untuk pertemuan kita yang pertama hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video baru